Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Sirajut Talibin Bisyarhi Minhajil Abidin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri yang wafat pada tahun 1954 Masehi diceritakan terdapat sebuah riwayat bahwasanya suatu ketika Nabi Allah Yahya alaihi salam berjumpa dengan iblis. Di tangan iblis memegang yang namanya mi'laq. Miklak adalah semodel besi yang biasa digunakan untuk menggantung daging oleh tukang daging. Lantas Nabi Allah Yahya bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa di tanganmu dan untuk apa?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah Yahya, ini adalah alat gantung yang biasa saya gunakan untuk menggantung manusia. Ketika manusia telah masuk ke dalam gantungan besi ini, maka manusia di bawah kendali saya dan saya bebas melakukan apapun yang saya mau dan manusia akan sukarela melakukan apa yang saya bisikkan." Lantas Nabi Allah Yahya kembali bertanya, "Wahai iblis, apa pemikatnya sehingga kau mudah atau kau dapat menggantung manusia dengan besi tersebut?" Iblis menjawab, "Pemikatnya adalah syahwat, terutama syahwat perut. Ketika manusia makan sampai kenyang, maka pada saat itulah besi ini mampu menggantung manusia dan dia berada di bawah kendali saya," kata iblis. Lantas Nabi Allah Yahya kembali bertanya, "Wahai iblis, pernahkah engkau menggantung saya dengan besi tersebut?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah Yahya, seumur hidupmu saya tidak pernah menggantung engkau dengan besi tersebut kecuali satu kali ketika kau makan tanpa sadar sampai kekenyangan. Saat itulah saya buat kau lemah di dalam ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Allah Yahya berkata, "Wallahi la amla'u batni minat ta'ami abadan." Demi Allah, saya tidak akan lagi memenuhi perut saya dengan makanan sampai kenyang selama-lamanya. Iblis juga berkata, "Wallahi la ansahu musliman abadan." Demi Allah, saya nggak bakal kasih tahu lagi tentang nasihat hal ini kepada manusia siapapun orangnya selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah. Kenyang adalah senjata syaitan untuk melumpuhkan manusia, untuk melemahkan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia kenyang, maka dia berada di bawah kendali iblis dan iblis akan dengan mudah, lebih mudah melumpuhkan dan menggoda manusia yang kenyang tersebut. Benar sekali apa yang baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnih." Tidaklah manusia memenuhi sesuatu tempat atau bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Perut adalah tempat yang paling buruk untuk dipenuhi. Lanjut baginda Nabi, cukuplah bagi seseorang makan sesuap dua suap yang bisa menegakkan tulang sulbinya sehingga lincah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia mau lebih dari itu, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau mau lebih daripada itu, maka maksimal manusia sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafasnya. Lebih dari itu, maka dia berada di gantungan besi syaitan yang di bawah kendali syaitan laknatullah alaih. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang masyhur dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah, beliau pernah berkata, "Ma syabi'tu mundu 16 sanatan illa marrah." Tidaklah saya pernah kenyang selama 16 kecuali sekali. Itu pun saya masukkan tangan saya ke dalam mulut lalu saya muntahkan kenyang tersebut. Kenapa? Lanjut Imam Syafi'i, "Li'annahu yuthaqqilul badan." Karena kenyang itu bisa memberatkan tubuh sehingga tidak lincah dalam ibadah kepada Allah, terlebih di dalam jihad fi sabilillah. Yang kedua kata Imam Syafi'i, "Li'annahu yuqassil qalba." Karena kenyang itu bisa mengeraskan hati sanubari. Orang yang kenyang akan sulit sekali menerima nasihat dan cahaya ilmu dan hikmah
akan kesulitan masuk ke dalam sanubarinya karena keras sekali hati tersebut sehingga cahaya ilmu dan hikmah tidak mampu menembus sanubari orang yang kenyang tersebut. Adapun yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa yuzilul fitnah, kenyang itu bisa menghilangkan kecerdasan. Orang yang kenyang akalnya tumpul, analisanya tidak berbobot, pelangak pelongo kalau kata orang Betawi. Inilah bahayanya kenyang. Yang berikutnya Imam Syafi'i mengatakan, wa yajlibun nauma, orang yang kenyang bisa menarik tidur. Kenyang dan tidur adalah saudara karib. Orang yang banyak kenyang pasti banyak tidurnya. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau yang masyhur dikenal dengan Imam An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau senantiasa diceritakan di dalam kitab-kitab bahwa beliau sholat subuh dengan wudu'il isya, dengan wudu isya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sholat subuh dengan wudu isya tidak batal. Kenapa? Karena Imam Nawawi tiap malam tidak pernah tidur. Umurnya hanya sampai 45 tahun, tapi karya tulisnya begitu berlimpah dan berkah hingga saat ini karya tulisnya dibaca oleh manusia seantero negeri. Salah satu resep sukses Imam An-Nawawi adalah sedikit tidur. Yang kita harapkan tentu bukan umur yang panjang tanpa barokah. Yang kita harapkan adalah umur yang penuh barokah sehingga kita meninggal, sehingga ketika kita meninggal kita bisa mempersembahkan karya-karya yang besar dalam hidup kita, dalam hidup yang singkat ini. Adapun yang terakhir, Imam Syafi'i mengatakan, wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, orang yang kenyang lemah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah sekalian Allah karuniakan kepada kita untuk senantiasa Allah mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk menahan diri daripada memenuhi syahwat perut sehingga Allah meridhoi kita dan Allah ridho kepada kita, dan semoga Allah wafatkan kita semua husnul khatimah, berpulang kepada Allah dengan membawa rahmat Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.